Selanjutnya kita akan mulai masukkan data-data peminjam sesuai dengan yang ada di koperasi Anda masing-masing. Dan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita akan mulai dari menu peminjam yang ada di sini. Kita klik satu kali dan kita akan masuk ke daftar peminjam. Di sini sudah ada beberapa nama peminjam. Saya sengaja memakai database yang sudah ada isinya karena nanti kita akan mensimulasikan beberapa menu yang ada di sini, yaitu membutuhkan lebih dari satu nama peminjam. Untuk masukkan nama peminjam baru, kita akan mulai dari menu isi baru yang ada di sini. Klik satu kali, lalu kita akan masuk ke form pengisian data peminjam baru. Sama halnya ketika Anda mengisi data penabung, kita juga bisa mengisikan di peminjam ini satu demi satu di kolom-kolom yang ada ini, data-data yang ada. Akan tapi juga kita bisa ambilkan dari data anggota. Jika koperasi Anda menentukan bahwa setiap orang yang mau bergabung dengan koperasi Anda harus menjadi anggota terlebih dahulu, maka saat Anda membuat rekening peminjam, Anda tinggal ambilkan dari data anggota. Oke, saya ambilkan dari data anggota dan satu nama yang sudah kita masukkan di video sebelumnya, yaitu yang paling bawah ini yang belum memiliki rekening peminjam. Oke, kita pilih. Lalu kita tinggal menyesuaikan untuk data pinjaman dan nomor pinjamannya karena di sini sudah terisi secara otomatis. Oke. Untuk format nomor pinjaman, ya, nomor pinjaman ini bisa Anda sesuaikan sendiri, bisa kombinasi seperti ini antara huruf dan angka atau bisa angka saja. Jadi tidak mengikat, silakan Anda tentukan sendiri sesuai dengan yang ada di koperasi Anda masing-masing. Oke, saya masukkan dulu. Oke, 0022 karena di sini sudah sampai ke 21. Jadi saya teruskan ke 22. Jadi tidak boleh loncat ya, harus urut. Baik, setelah itu kita masuk ke data pinjaman. Di sini ada jumlah realisasi. Jumlah realisasi ini bisa Anda isi atau bisa Anda kosongi. Akan tapi jika Anda kosongi, maka Anda tidak bisa mencetak, tidak bisa melihat simulasi angsuran yang ada. Ya, misalkan Anda ke bank ya, Anda mengajukan pinjaman, Anda biasanya diberi simulasi dulu. Jadi kalau pinjaman sekian dalam jangka waktu sekian, besaran bunganya sekian, nanti akan dikasih tahu per bulannya berapa. Nah, kalau misalnya sekian dan sekian itu berapa? Itu kita bisa cetak simulasinya. Oke, di Armadillo juga bisa cetak asalkan Anda di jumlah realisasi ini Anda isikan ya nominalnya berapa. Nah, yang perlu Anda ketahui, ini tidak berpengaruh saat Anda mengisikan di sini, tidak berpengaruh pada kas ataupun neraca. Ini hanya sekedar informasi saja. Jadi tidak ada pengaruhnya dengan kas ataupun neraca yang Anda miliki. Oke, saya misalkan isikan di sini 10 juta. Oke, seperti ini. Jangan lupa ditekan enter biar terformat ya, seperti ini. Lalu untuk jenis bunganya, silakan Anda pilih. Di sini ada 5 jenis bunga, termasuk yang tanpa bunga. Ada flat, rekening koran atau RC atau biasa disebut dengan musiman, efektif dan anuitas. Ya, saya pilih yang paling umum yaitu flat. Besarannya saya pilih misalkan 2% dan periodenya saya pilih yang bulanan atau mingguan. Oke, pilih bulanan ya. Di sini juga ada mingguan. Kalau Anda misalkan ingin mengambil yang mingguan, ya bisa pilih bulanan yang paling umum dan dalam jangka waktu misalkan 20 bulan. Data avalis untuk peminjam ini wajib diisi, ya. Kita pilih untuk data avalisnya. Di sini kita sesuaikan dengan sektornya. Di sini sektor produksi, di sini juga ada avalis yang untuk sektor produksi. Oke, saya pilih yang namanya Agus ini. Oke, selesai. Selanjutnya kita harus menyesuaikan tanggal. Nah, untuk penyesuaian tanggal ini hanya berlaku bagi koperasi yang memakai program Armadillo Simpan Pinjam di mana koperasi tersebut sudah berjalan sebelumnya. Jadi misalkan Anda sudah membuka koperasi setahun sebelumnya, di tahun kedua Anda memakai program Armadillo Simpan Pinjam atau komputerisasi ke Armadillo Simpan Pinjam. Maka nanti saat Anda masukkan data peminjam, Anda harus menyesuaikan data asli atau data pada saat pertama kali si peminjam ini melakukan realisasi. Jadi bukan pada saat komputerisasi. Oke, seperti itu. Kalau sudah selesai, sudah lengkap semua seperti ini, Anda tinggal simpan. Tekan tombol simpan di sini. Data sudah disimpan. Kita klik OK dan kita bisa mencetak kartu pinjamannya seperti ini. Yang nanti formatnya kita pandu ya, seperti apa format kartu pinjaman itu nanti kita kasih tahu dan kita bisa cetak di sini dengan tombol print. Oke, saya tutup dulu. Lalu kita bisa masukkan untuk jaminan yang diberikan oleh si peminjam ini ya. Kita ketik di sini, lalu kita akan masuk ke form pengisian data jaminan. Di sini bisa Anda pilih jenisnya apa, ada BPKB roda 2, roda 4, sertifikat tanah dan lainnya. Oke, saya coba contohkan, saya isi yang roda 2 ini, motor ya. Misalkan saya isikan mereknya Yamaha. Lalu untuk tipenya Mio Soul misalkan. Dan warnanya biru. Tahunnya 2010. Ini nanti bisa Anda cetak ya, yang namanya PK
Ya di sini ada PK, cetak PK. Namun ini nanti kita jelaskan di video selanjutnya, di video yang lain. Karena ini perlu penjelasan khusus untuk cetak PK ini. Oke, saya di sini hanya mensimulasikan bagaimana mengisi data jaminannya saja. Nomor polisinya saya masukkan juga. Nah, seperti ini misalkan. Nah, untuk yang rangka dan sebagainya nanti silahkan Anda lengkapi. Dan di sini juga Anda bisa memasukkan gambar dari objek yang diagunkan. Jadi bentuk motornya seperti apa Anda bisa masukkan di sini. Saya ambil fotonya, nanti Anda simpan di komputer Anda, lalu bisa Anda masukkan ke Armadillo Simpan Pinjam. Caranya seperti ini ya. Klik di sini ya, di sini tombol ini. Lalu Anda cari di mana Anda nyimpan gambar tersebut ya, drive-nya. Oke. Lalu kita ambil gambarnya seperti ini, kita klik simpan. Nah, ini. Jadi ini namun ini tidak bisa Anda cetak ya, hanya sekedar disimpan saja di program Armadillo Simpan Pinjam. Oke, setelah lengkap seperti ini tinggal simpan. Kita kasih keterangan di luar sini, jenisnya B P K P roda 2, nomor jaminannya berapa, 1 2 3 misalkan, atau nanti terserah Anda formatnya gimana. Kalau sudah selesai seperti ini ya, ini sudah lengkap dan datanya ini sudah tersimpan. Kita juga bisa ada tombol baru di sini. Tombol baru ini ketika Anda ingin melanjutkan masukkan nama peminjam yang lain ya, silakan nanti bisa melanjutkan. Misalkan saya klik sini, hilang ya, berarti kita tinggal melanjutkan ke data pinjam selanjutnya. Baik, saya keluar dulu. Kita akan lihat di daftar pinjam apakah nama yang sudah kita masukkan barusan sudah terdaftar di sini. Oke, kita cari dengan metode pencarian di sini dengan tombol cari. Bisa dengan kode rekeningnya, nama peminjamnya, atau dengan kode avalisnya, nomor anggota, jaminan dan sebagainya. Ya, bisa berdasarkan 6 option seperti ini. Ya, saya coba yang berdasarkan nomor rekening saja. Tadi kita ketikkan 0022. Oke, nah ini dia, Samsul Bahri. Oke, di sini hisab pokoknya masih kosong, walaupun tadi di realisasinya kita isi, namun di hisab pokoknya masih kosong. Ya, karena belum melakukan transaksi realisasi. Oke, setelah itu untuk melihat simulasi seperti yang sudah saya sampaikan, kita bisa klik di sini. Jadi setelah kita pilih seperti ini, ya kita filter nama yang kita inginkan, kita bisa lihat simulasinya ya di sini, simulasi. Nah, ini dia simulasinya. Seandainya tadi Anda tidak isikan di jumlah realisasinya, maka Anda tidak bisa melihat simulasi ini. Simulasi ini akan 0 ya di sini. Samsul Bahri realisasi sekian, tanggalnya registrasinya sekian, suku bunganya sekian, waktu, jenis bunga sekian. Ya ini. Pokoknya sekian, bunganya sekian, jumlah per bulannya berapa yang harus dibayarkan. Oke, nah ini bisa diberikan ke peminjam. Ya, nanti bisa Anda cetakkan, Anda kasihkan. Kalau misalkan dia keberatan dengan seperti ini, ingin menurunkan realisasinya, nanti Anda tinggal edit. Ya, tombol edit di sini. Jadi misalkan keberatan, oh ini terlalu besar, atau bunganya terlalu besar, atau angsuran per bulannya terlalu besar, jadi dia menurunkan realisasinya, Anda bisa edit ya, tombol edit. Oke, misalkan ini kita ganti 8 juta misalkan. Oke, seperti ini sudah ganti ya, bunganya tetap dan sebagainya, ini tetap, cuman ininya terlalu besar, jadi dia dikecilin untuk jumlah realisasinya. Dan di sini juga ada informasi lain. Nah, setelah nanti Anda melakukan angsuran, si peminjam melakukan angsuran, itu akan bertambah di sini. Angsuran ke-nya ini akan bertambah 1 2 3 dan selanjutnya. Dan ketika nanti Anda misalkan si peminjam ini sudah lunas ya, sudah 0 untuk sisa pokoknya, Anda bisa menonaktifkan. Sama di ketika Anda belajar di penabung ya, ketika nominalnya itu sudah 0, sudah tidak punya tabungan, Anda bisa nonaktifkan. Sama ketika di peminjam ini Anda bisa nonaktifkan juga. Jadi untuk menghilangkan data dari daftar peminjam itu ada 2 cara. Pertama dihapus, yang kedua di nonaktifkan. Oke, sama juga di sini. Dan di sini juga sudah terhitung secara otomatis ya, bunga penuhnya sudah otomatis, nanti bunga terbayarnya akan terlihat setelah melakukan angsuran. Oke. Karena kita ada melakukan perubahan di sini, ada melakukan perubahan di jumlah realisasi, maka kita harus update ya, tekan tombol update. Pokoknya ketika Anda melakukan edit, ya melakukan perubahan di data-data ini, Anda harus update ya. Kita update seperti ini. Lalu kita cari lagi nama yang sudah kita simpan tadi. Oke, cari, kita lihat di simulasi lagi. Oke, berubah ya, angsurannya berubah, bunganya berubah, dan di sini juga berubah. Oke, nanti ini bisa dicetak juga. Baik, di menu lainnya kita juga ada menu, di sini ada menu peminjam tidak aktif, sama ya. Jadi kalau misalkan tidak ada yang tidak aktif ya, kalau misalkan mau dinonaktifkan nanti akan masuk ke sini ya, peminjam itu akan masuk ke daftar peminjam tidak aktif jika Anda menonaktifkan. Ya tinggal aktifkan lagi kalau ingin mengaktifkan kembali. Oke. Dan di sini juga ada
tombol cetak. Tombol cetak ini untuk mencetak daftar pinjam ada di sini. Oke, saya refresh dulu. Ya, untuk mengembalikan semua nama pinjam kita tekan refresh. Oke, kembali semua. Oke, kita gunakan tombol cetak untuk mencetak semua nama pinjam, atau kita mau mencetak berdasarkan kriteria tertentu. Nah, kita pakai fasilitas tampilkan di sini. Ya, misalkan saya jenisnya yang flat saja bunganya. Oke, nah ini flat saja, atau yang RC saja. Oh, kebetulan tidak ada yang RC, yang efektif. Nah, ini yang efektif. Kita mau cetak bisa seperti ini. Jadi ini hanya berdasarkan bunganya saja, yang efektif saja. Oke, atau berdasarkan adminnya siapa, bagian pemasaran ini, bagian pusat, oh ini, atau juga bisa berdasarkan avalis. Oke, saya pilih yang Agus tadi yang bagian produksi ya. Nah, ini masuk ya, Samsul Bahri masih 0 karena belum melakukan transaksi realisasi. Atau yang berdasarkan periode mingguan, oh tidak ada yang mingguan ternyata, pakai yang bulanan semua ya, pakai bulan semua. Nah, itu untuk menampilkan daftar minjam sesuai dengan kriteria tertentu ya, sesuai dengan kriteria yang ada di sini. Oke, itu adalah langkah-langkah ketika kita ingin masukkan data peminjam baru dan juga menu-menu yang ada di sini. Oke. Sekian untuk memasukkan nama pinjam baru, dan kita akan masuk ke menu yang lain di video selanjutnya. Terima kasih.